Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan tunjina min azabi rabbina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyiduna wa za'imuna fid dunyana wa ukhrana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap hari, setiap saat, dan sekarang ini alhamdulillah kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi. Baik nikmat yang bisa kita usahakan ataupun nikmat yang tidak bisa kita sebutkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan udara pun yang kita hirup setiap hari itu adalah nikmat dari Allah yang mungkin tidak bisa kita tahu bagaimana cara mensyukurinya. Manusia tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kita diciptakan oleh Allah, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Beribadah bisa berbagai macam bentuknya. Bahkan kata syukur kepada Allah di dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum, ataupun fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Sepenting-pentingnya syukur kepada Allah, sehingga syukur ini ditempatkan sesudah kata zikir, kata ibadah kepada Allah. Ini menandakan bahwa kedudukan syukur di mata Allah adalah sangat urgent, disejajarkan dengan ibadah yang lainnya, termasuk zikir kepada Allah. Tetapi masalahnya banyak manusia
ataupun saya sendiri tidak bisa mensyukuri nikmat yang sangat banyak ini, apakah kita termasuk kepada orang yang kufur ketika kita setiap hari mengeluh dan mengeluh? Padahal bagaimana Allah mengatakan fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, ataupun fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jika kamu menghitung kepada nikmat Allah, kita masih bisa hidup sekarang pun, ini semuanya adalah nikmat Allah. Apa itu yang dimaksud dengan syukur? Apalagi sekarang momentum yang sangat penting, kita bertambah usia, berganti tahun. Pada dasarnya adalah kehidupan kita semakin berkurang. Alam dunia juga usianya semakin tua. Kita juga sisa usianya juga semakin kecil. Sehingga patut kita senantiasa bersyukur apapun yang terjadi. Ini semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terjadi kepada kita sekarang ini pada dasarnya adalah semua sudah ditulis di zaman ajali. Ketentuan yang tidak bisa kita tolak, ketentuan yang tidak bisa kita hindarkan. Ketika Allah menyebut kun fayakun, maka akan jadi apapun halangannya. Masalahnya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah pada momen tahun baru ini. Tahun baru seyogyanya kita gunakan untuk muhasabah, untuk mujahadah, dan untuk muqarabah. Kita introspeksi kepada diri kita. Apa yang telah kita lakukan pada setahun sebelumnya? Apakah lebih banyak kebaikan? Apakah lebih banyak dosa? Hanya kita yang tahu. Kalau kita tidak bisa muhasabah pada malam siang hari yang penuh dengan kesibukan, kita bisa lakukan waktu malam hari atau sebelum kita tidur. Saatnya yang tepat untuk muhasabah. Sebab muhasabah 1 menit lebih baik daripada 1.000.000 tahun, tetapi kita tidak pernah muhasabah. Pada dasarnya manusia tidak lepas dari dosa dan juga kebaikan. Sumbernya semua dalam hati manusia. Hati senantiasa dinakodai oleh setan dan juga akal, oleh hawa nafsu dan juga akal. Ketika akal memenangkan dan bisa mengalahkan hawa nafsu, maka manusia bisa menjadi sempurna. Maka manusia bisa menjadi orang yang baik. Manusia sama dengan kendaraan. Mestinya kendaraan sama dengan hati pada manusia. Ketika hatinya baik manusia tersebut,
maka apa yang dilakukannya juga akan baik. Dan hati ini tergantung kepada nafsu dan akal. Siapa yang bisa memenangkan, apakah nafsu atau akal? Ketika hati kita ingin selalu baik, maka sudah kita ketahui obat untuk membaikan hati di antaranya adalah zikrullah, sholat malam, dan juga membaca Al-Quran. Syukur sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa berterima kasih. Syukur adalah kita menggunakan apa yang kita lakukan sesuai dengan yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita usia, pada dasarnya adalah untuk diberikan, dijalankan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi intinya syukur adalah menggunakan sesuatu sesuai keinginan pemberi, yaitu Allah. Allah ingin tangan kita untuk membawa hal-hal yang positif. Ketika kita melakukannya, itu adalah sudah tanda syukur kepada Allah. Tetapi kalau sebaliknya, maka sama saja kita kufur kepadanya. Artinya kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi kata syukur ini sangat banyak langkah-langkahnya, juga hambatannya sangat banyak. Meskipun secara teori kita sudah tahu bahwa bersyukur ini adalah wajib, dan ketika tidak mensyukuri adalah kufur, maka kita pun harus mengetahui karya dalam Ihya Ulumuddin, dalam karya Imam Al-Ghazali, bahwa syukur meliputi ilmu, syukur meliputi amal, dan syukur meliputi hal. Ilmu itu apa? Kita mengetahui bahwa ini adalah nikmat. Kalau kita tidak tahu nikmat itu sendiri, mana mungkin kita bisa bersyukur? Ini semuanya nikmat. Kita bisa duduk di sini semuanya takdir Allah, nikmat Allah. Hidup mati semuanya adalah takdir Allah. Yang kedua, hal bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik kepada pemberi nikmat. Dan yang ketiga adalah amal, diamalkan, meliputi hati, lisan, dan semua anggota tubuh kita, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Tetapi hambatannya sangat sekali banyak. Kita mayoritas ataupun banyak manusia senantiasa melihat nikmat itu adalah ke atas, tidak ke bawah. Kalau kita ingin bersyukur, maka kita harus melihat hal-hal di bawah kita. Masih banyak yang sakit, tidak bisa ikut sholat. Masih banyak orang yang di penjara, kita alhamdulillah merdeka. Masih banyak orang yang tidak makan, kita masih bisa makan. Intinya, undur ila man asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum wa huwa azjaru la tajdaru. Kita harus melihat yang di bawah kita, dan jangan melihat selalu yang di atas kita, karena otomatis kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat
yang banyak kepada kita ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga pada intinya syukur ini adalah sesuatu hal yang sangat urgent, sehingga kedudukannya disandingkan dengan sholat, dengan zikir. Dan yang kedua, syukur meliputi 3 hal. Kita dengan hati kita mujahadah, sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan kita, sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang kita miliki. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk berbuat sebaik mungkin di sisi Allah, maka bukan termasuk kepada mujahadah. Dan yang ketiga adalah muqarrabah, pendampingan. Tidak cukup kita hanya introspeksi, tidak cukup kita hanya sungguh-sungguh, tetapi kita tidak continue, tetapi tidak kita senantiasa mendampingi dengan ilmu ataupun dengan apapun amal kita, maka tidak akan maksimal. Oleh karena itu, dalam momen tahun baru ini, hanya kita sendiri yang bisa mengetahui bagaimana apakah dosa kita atau kebaikan kita yang lebih banyak. Dan pada dasarnya ketika kita masih diberi nikmat, bukan berarti kita diberikan oleh Allah nikmat begitu saja. Dan kita jangan juga putus asa ketika doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah, karena nanti kita akan diberikan yang terbaik nanti di akhirat. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Surga itu, dunia itu adalah penjaranya mukmin. Jadi kalau misal kita punya keinginan tetapi belum dikabul, maka Allah akan berikan yang terbaik nanti setelah kita alam dunia. Dan jangan salah, ketika kita diberikan harta yang banyak pun mungkin saja itu hanyalah pemberian Allah yang hanya di dunia saja, tetapi di akhirat akan diberikan siksa. Barakallahu li wa lakum.